dan titiknya sudah diketahui, titik korban dalam hal ini Deden sudah diketahui posisinya bahwa Deden jatuh di kawah tepat di pintu masuk puncak 17 kalau nggak salah sekarang namanya. Kita yang tim turun itu saya, Angga Mahapena Unet, sama temannya korban dari Sabra Bandung. Itu turun. Sebenarnya agak ketar-ketir juga meskipun sudah dites, tapi karena faktor kemanusiaan itulah yang membulatkan kita untuk turun mengevakuasi si Deden. Sebelumnya belum ada literasi orang yang pernah turun ke situ ya? Belum ada sama sekali. Kemungkinan Om ini orang pertama yang pernah turun ke sana. Insya Allah seperti itu. Selama yang didengar sih kejadian baru sekali itu di Raung Majalaya. Baru sekali itu. Betul. Saya berdua, Mas Jo ketemu di tengah-tengah. Di samping Ponorogo. Tiba-tiba kok ada matahari bulat dengan kok matahari apa bulan? Ini bulan apa? Satu suro ternyata. Betul satu suro. Itu ada kejadian di atas. Kejadiannya gini, sudah gak karu-karuan ya di atas ini. Ada bakso di sana, ada yang jualan nasi, ada lampu-lampu. Padahal di kanan jalan ini jurang. Assalamualaikum brother, alhamdulillah nih ketemu dengan senior-senior pendaki zaman dulu di wilayah seputaran Jawa Timur Pak ya. Iya. Tempatnya Jawa Timurnya mana aja nih Pak, mencakupan aja nih? Jadi kebetulan kita di Jember. Jember? Iya, di Jember, Jawa Timur. Kebetulan wilayah kita Jawa Timur ya. Jawa Timur ini yang ada di Jember meliputi Tapal Kuda. Tapal Kuda itu meliputi mulai dari Pasuruan, terus Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi. Situ Bondo. Nah kebetulan di situ ada beberapa wilayah pegunungan. Jadi ada Gunung Raung, Pegunungan Argopuro, Gunung Ijen, Gunung Semeru, Gunung Suket. Banyak kita ada beberapa gunung yang ini. Oke. Seperti itu. Nah ini Pak, Bapak ini kan saya lihat dari stylenya nih zaman mudanya pasti banyak kisahnya nih Pak nih. Nggak mungkin nih nggak banyak kisahnya nih. Oke, sebelum kita masuk ke kisah-kisahnya, saya pengen masing-masing memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan kegiatannya apa. Mulai dari Bapak, silakan Pak. Oke, salam kenal. Jelajah malam nih ya. Iya Pak. Saya Nur Hidayat. Kalau di pecinta alam itu ada panggilan akrab ya. Iya. Namanya kalau saya panggilannya Nur Kopi. Ya. Karena saya suka minum kopi. Konsumsi saya mungkin lebih banyak daripada teman-teman. Selamat datang di Jember. Ini teman-teman saya semua ini anak-anak nakal di zamannya. Di zamannya ya. Terima kasih. Ini sudah tim Jelajah Malam sudah tiba di Jember. Kantor saya di PT Warna Indonesia. Kebetulan saya secara bisnis owner company. Kemudian kegiatan dulu ya ini pecinta alam dan juga ada kegiatan relawan dan sebagainya. Oh gitu. Ya. Nah, bisnisnya ini sendiri mencakup apa aja nih Pak? Biar sekalian promosi. Oh siap. Iya dong. Mulai tahun 2000 Warna Indonesia itu organize untuk trip-trip untuk wisatawan mancanegara. Jadi kami fokus ke wisata alam dan adventure. Jadi meliputi seluruh wilayah di Jawa Timur. Jadi ada gunung, ada pantai, ada hutan, ada kegiatan-kegiatan safari ya. Kami juga ada unit untuk
kegiatan petualangan, kami punya jeep safari dan juga kegiatan-kegiatan yang menjelajah lainnya seperti bersepeda, kemudian arung jeram dan lain-lain. Nanti untuk mungkin kontak person atau IG-nya boleh saya lampirkan Pak ya? Boleh silakan dengan senang hati. Mantap. Monggo ini saya perkenalkan Mas Kebu, silakan lanjut Mas. Terima kasih, Mas Jelajah Malam. Saya perkenalkan, nama saya Joko Leksono dengan julukan Kebo. Kenapa tuh bisa jadi Kebo tuh? Enggak tahu, dulu senior saya menamakan saya Kebo, mungkin pas waktu diklat lapangan itu tukang rusak jalan. Akhirnya jalan yang di belakangnya bingung. Akhirnya panggillah Kebo. Siap. Ya, mungkin begitu. Mas Kartiko, monggo. Selamat malam untuk pemirsa Jelajah Malam. Perkenalkan, saya Kartiko Dwi Hartanto. Panggilannya tidak ada spesifik sebenarnya. Kalau dulu saya gondrong, ada yang manggil Mbak Tika. Karena saya hitam, ada yang manggil Ambon. Karena rambut gondrong dipanggil gondrong juga ada. Kegiatan sehari-hari saya aparatur sipil negara. Saat ini bertugas di Banyuwangi. Di apa Mas? Di apa Mas? Di Jelaskan. Bea Cukai, Bea. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di masa mudanya spesifikasinya di mana nih waktu itu? Pendaki panjat tebing kalau nggak salah nih. Kebetulan saya bergabung di UNED Fakultas Hukum. Nama organisasinya Akasia. Oke. Spesialis saya pemanjat. Saya pemanjat karena kalau naik gunung bisa dihitung di bawah. Nanti ada cerita menarik untuk yang fokus laut. Kayaknya bisa 5 episode nih kita nih. Monggo selanjutnya ini senior saya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Jelajah Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya namanya cewek, Parni. Jadi nama lapangan dipanggil Sukadal. Panggil Kadal. Oke, panggil Kadal. Nggak sopan banget. Nama binatang-binatang diserahkan ke kita ini. Oh iya, ada Kebo deh karena Kadal. Kebetulan waktu mahasiswa saya di Swapenka. Swapenka itu di Fakultas Sastra pada waktu itu. Mahasiswa pecinta kelestarian alam. Kebetulan kita di UNED ini kita fakultas punya PA masing-masing. Jadi kebetulan tadi Mas Nur Kopi di ekonomi, Mas Kartiko di Fakultas Hukum, Mas Joko di Jalanan. di tiga ekonomi. Dan soalnya nanti dari IKIP PGRI. Nah, kebetulan sehari-hari saya kebetulan hampir sama dengan Mas Nur Kopi. Saya bergerak di bidang pariwisata juga, yaitu outbound. Saya khususnya untuk outbound. Jadi bisa apa namanya instansi, bisa perusahaan, bisa kita bidang outbound. Oh gitu. Iya. Wah, masih di alam juga lah ini. Ya, tetap kita, ya memang kita maunya seperti itu. Jadi kita mau melayani kegiatan yang sifatnya alam petualangan. Luar biasa. Baik, untuk sementara itu dulu perkenalan dari saya. Mungkin Siap. sebelah saya monggo Pak Roro, Pak Senen. Ini Pak Senen. Terima kasih Mas Parni. Perkenalkan, saya Roro Andrianto. Dulu waktu jadi aktivis ya, pendaki ataupun pecinta alam di Macita, di GPGRI yang sekarang menjadi apa itu? Unipar di Jember. Kebetulan sekarang juga sama, mungkin kita sama-sama menjadi orang-orang bebas. Saya juga cenderung ke wisata, jadi untuk mengelola. Tapi yang lebih banyak saya mengantar teman-teman mahasiswa yang studi beneran, studi di lapangan. Itu kan saya juga mendapat ilmu baru. Itu yang menjadi asik. itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Oke. Nah, ini mantep ya, Bro. Kita semua udah tahu masing-masing namanya, latar belakangnya, dan ternyata mereka mudanya bersama nih kayaknya nih. Nah, Bapak-bapak nih, saya sebagai pendaki kemarin sore nih pengen tahu nih kisah-kisah di era zamannya Bapak dulu masih muda, ganteng dan gagah tuh, Pak. Era 90-an berarti itu, Pak ya? Iya, betul. 90-an. Ini gunung yang menurut saya ikonik lah dengan puncaknya yang sangat terkenal ekstrim Sirotol Mustaqim itu, yaitu Gunung Raung, Pak. Betul, betul. Nah, di Gunung Raung ini zaman Bapak pernah nggak sih, Pak, ada kejadian yang apa ya, bisa dibilang kejadian yang menggemparkan lah di era itu yang mungkin di era saya nggak ada dokumentasinya, nggak pernah ada kabarnya, jadi kita semua nggak tahu, Pak. Pernah ada, Pak? Ada. Kalau nggak salah, saya lupa juga karena sudah sekian tahun ya kita 30 tahun lebih kita ya. 32 tahun. Kayak Orde Baru. Ya. Jadi nanti seandainya kami bercerita ada kekurangannya, ada kelebihannya, kami mohon maaf pada teman-teman yang sama-sama dulu berkegiatan di Gunung Raung itu. Itu kalau nggak salah namanya Sardeden kita itu. Kita namakan Sardeden karena korbannya yang bernama. Oh, diambil dari nama korban. Iya. Itu kurang lebih tahun berapa, Pak? Tahun berapa? 93. 93 ya. 93. Ya, 93. Aduh, saya masih digendong ibu, Pak. Sudah jadi. Nggak jadi berarti ya? Kan belum jadi. Sudah ada, Pak. Oke, kejadian itu berarti di Gunung Raung saat itu ya? Di Gunung Raung. Nah, Pak, tolong diceritakan kisahnya seperti apa dari awal. Saya pengen dengar dari awal bagaimana prosesnya sampai diketemukannya dan sampai selesai. Oke, kita mulai. Saya nggak akan potong lagi. Silakan, Pak. Tim jelajah malam kali ini mendatangi daerah Jawa Timur untuk bertemu dengan komunitas pendaki senior yang mempunyai banyak pengalaman dalam mendaki gunung di era 80-an sampai 90-an. Salah satunya adalah kisah evakuasi seorang pendaki yang terjatuh ke kawah Gunung Raung, dan mungkin itu adalah pertama kalinya kegiatan SAR dilakukan di area itu. Dan mereka juga akan menceritakan bagaimana kisah-kisah mistis yang ada di gunung di era itu. Mari kita saksikan kisah selengkapnya sampai habis. Jadi kita dulu organisasi kita namanya PIPA. PIPA. ya. Singkatannya apa tuh, Pak? PIPA itu Pusat Informasi Pecinta Alam. Nah, itu ruang lingkupnya di Besuki. Seeks-Kasinan Besuki. Yaitu ada di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember. Nah, itu. Jadi informasinya ada di PIPA. Nah, di mana kantornya PIPA? Nah, kita bekerjasama dengan BKSDA Jatim 2 waktu itu. Oke. Di Cikal Bakal Taman Nasional Meru Betiri. Cikal bakalnya. Iya, BKSDA itu. Iya. Seperti itu. Jadi kita kumpulannya di sana. Jadi berbagai teman-teman dibagai dari pecinta alam Besuki tadi, informasinya ada di PIPA itu. Nah, kebetulan ada kabar seperti itu. Nah, PIPA itu apa kegiatannya? Pada waktu itu ada kegiatan MBSC. MBSC itu singkatan dari Meru Betiri Service Camp. Apa itu? Meru Betiri Service Camp itu adalah merupakan kader pendidikan kader konservasi se-Indonesia yang diadakan di Pantai Sukamade, Banyuwangi. Tempat konservasi penyu kalau nggak salah tuh ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita bersama dengan BKSDA tadi. Mm-mm. Seperti itu. Gitu, dari latar belakang terbentuknya, dari teman-teman bisa guyup jadi satu ya seperti itu. Nah, lebih guyup lagi setelah ada kegiatan. Nah, ini lebih guyup lagi karena pada waktu itu setelah ada MBSC 5 atau 6 itu ya, kejadian itu ya. 5 itu kita pas baru pulang dari Banyuwangi. Tiba-tiba ada kabar seperti itulah. Jadi kita langsung menuju ke TKP. Maksudnya bukan TKP di atas kan, kita di bawah. Jadi di pondok motor pertama itu di sana kita untuk camp untuk Oh, di pondok camp motor. pertama. Iya, pondok Maaf, motor. kalau saya potong dikit, saat itu Pak Sunarya sudah ada belum, Pak? Pak Sunarnya, bukan Pak Sunarnya. Kalau itu Mbak Serani. Jadi mungkin dari orang tuanya dia. Oh, mungkin orang tuanya. Iya. Oke. Jadi masih di
di kopi-kopian di Iya. Pondok dari kopi. Basrah. Seperti itu. Oke. Jadi sudah ada kendaraan dulu kita dari Sumber Beringin itu jalan kaki kalau ke sana. Dari Sumber Beringin? Iya, jalan kaki. Tidak naik kendaraan jalan kaki. Pantes sampai tua masih gagah. Gile jalan kaki tuh. Jalan kaki. Mantap. Iya, seru, serem pokoknya. Serem. Iya, iya. Gitu. Nah, itu setelah ada kejadian itu, maka ya kita mudah berkoordinasi. Kebetulan teman-teman satu frekuensi, ya kita langsung aja ke sana. Nah, itu ada beberapa tim ya itu ya. Maksudnya tim pertama setelah yang dari panitia MBSC itu kita datang ke sana duluan, kita data apa betul seperti ini karena informasinya datang dari pada waktu dari anak pramuka kalau nggak salah ya. Anak pramuka turun ada informasi seperti itu, laporan ke mana namanya Sumber Beringin ya. Sumber Beringin, pos Sumber Beringin waktu. Karena sebelum naik kita harus laporan dulu ke pos. Informasi dari anak pramukanya seperti apa, Pak? Sebuah bahwa di atas ada anak jatuh. Itu. Tapi bukan grup mereka. Bukan grup lain. Grup lain. Dari Bandung gitu katanya. Oh, ini korbannya dari Bandung. Dari Bandung. Mahasiswa. Mahasiswa mungkin. Ya. Oke. Jadi begitu kita dapat informasi dari Sumber Beringin, kita tangkap di apa namanya BKSDA. Jadi kita langsung kita bergerak seperti itu ke sana, kita berkoordinasi dengan teman-teman, kita ke sana apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ya akhirnya kita ngumpul bersama-sama dengan sisa logistik yang dari lapangan. Sisa beras, mie, ya, ada dagingnya mungkin ya. Langsung kita berangkat ke lapangan ngesar deden. Namanya Sardeden. Iya. Jadi memang pada itu apa namanya kita bagi. Jadi ada yang ke sana, ada yang cari logistik, ada yang ini karena kita memang banyak kita bagi tugas. Ada yang berangkat duluan, ada yang cari logistik, ada yang ini. Cari logistik artinya ini logistik ini swasembada. Swasembada. Wah, luar biasa. Bener-bener panggilan ya, panggilan Tergantung orang lain. Jadi teman-teman yang ada yang di sini waktu itu ketua apa ya? UNED ya? Iya. Itu ketua pecinta alam UNED ya, Universitas Jember itu yang penjaga gawang di sini, dia yang cari dana untuk itu, dapat logistik dikirim ke sana. Itu kebetulan saya sendiri waktu itu mendata di bawah ya, dari data untuk keperluan SAR dan sebagainya, mulai dari alat climbing sampai super mie sampai mie ya itu harus kita data karena itu dari apa ya, dari teman-teman yang guyup waktu itu, jadi kita tidak boleh lengah bahwa mereka juga harus didata. Itu mungkin yang lain. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi kita nggak hanya cowok-cowok ya, ada ceweknya juga. Saya lupa sebut satu persatu ya, karena kita berbagai fakultas, berbagai apa namanya komunitas. Jadi ya kebetulan kita yang ada cewek, ya cowok di sini, cewek-ceweknya pada dikeloni sama. Wah, ini fix ini mudanya nakal ini. Ada banyak ceweknya juga. Bagian permasaan di pos. Untuk logistik. Ya, logistik. Nah, saat itu perkiraan Bapak yang terkumpul itu untuk pencarian sekitar berapa orang, Pak? Banyak. Sekitar 50-an. 50-an, kita banyak kita ya. Hari pertama ya yang dari panitia MBSC itu langsung ke sana. Seperti itu. Tim advance. Nah, jadi ada beberapa kloter ya. Kita kloter pertama, nanti ada kloter kedua, atau kloter ketiga. Karena di sini kita nggak langsung membawa perawatan, itu enggak, karena kita data dulu apa yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah seperti ini, kita butuh ini, sehingga seperti itulah kita tahu yang kita butuhkan. Kerja sama tim kampung, orang kampung, warga lokal ya, yang tahu Medan ya. Aparatnya juga, kepolisian, militer. Ya, ini dari satu di sana sampai kalau kebutuhan pencarian itu harus membutuhkan atlet, lah akhirnya dipanggillah Mas Kartiko ini dan Mas Angga.
Yang penting atlet manjatnya. Yang lainnya mungkin pakai genter. Mana? Kalau turunnya. Nah, kalau Mas Kartiko ini udah pakai apa Mas itu? Monggo. Terima kasih. Ini tadi sudah ceritakan sama Mas Parni informasi awal. Iya, betul. Informasi awal semua mengumpul di Mbasrani, didata di situ, dan titiknya sudah diketahui, titik korban dalam hal ini Deden. Sudah diketahui posisinya bahwa Deden jatuh di kawah tepat di pintu masuk puncak 17 kalau nggak salah sekarang namanya itu. Memang dari puncak 17 kalau dilihat ke bawah itu tidak kelihatan karena berada di cerukan. Itu ketemunya setelah teman-teman itu melipir di kanan kirinya mungkin sampai 180 derajat baru kelihatan titiknya. Disitulah ditentukan bahwa teman-teman memerlukan pemanjat untuk evakuasi. Saya pribadi dihubungi teman-teman, dicari malah di Jember pada waktu itu karena perlu pemanjat, dicari dan langsung diangkut di sana. Dan itu sangat istimewa sekali karena apa ya? Itu saya sebagai pencinta alam, saya naik gunung pertama kali dan besar lagi. Dan besar gitu. Ini yang akhirnya senior saya itu udah tahu kalau saya nggak pernah naik gunung karena saya konsen pemanjat, saya atlet, makanya teman-teman itu ketawa semua kan, beri support ini sanggup gitu. Itu yang menjadi dorongan saya. Ternyata alhamdulillah bisa naik ke atas. Setelah naik di atas, titik sudah diketahui. Kita mengetahui semua bahwa Gunung Raung itu masih aktif. Ada uap racun atau apapun itu yang di zaman itu kita sangat buta sekali masalah itu. Karena kita anak pencinta alam yang tidak belajar khusus untuk itu kan. Literasi masih sulit ya, nggak kayak sekarang tuh tinggal ketik aja keluar semua. Betul sekali, belum ada medsos, informasi terbatas, dan kita diharuskan untuk mengevakuasi korban yang jatuh di kawah Gunung Raung. Memang kesannya tanda kutip ada kekonyolan, tapi di sisi lain ini misi kemanusiaan itu. Tapi meskipun ada kekonyolan, kita masih menggunakan logika. Contoh konyolnya gimana nih? Konyolnya gini, karena ketidaktahuan kita, kalau nanti kita juga mengevakuasi turun ke kawah, bisa jadi kita juga dievakuasi. Karena kena uap beracun, mungkin seperti itu. Untuk mendeteksi gasnya gimana tuh? Pada waktu itu teman-teman sempat berembuk, akhirnya kita sempat minta masker pada waktu itu ke aparat TNI dan Brimob pada waktu itu, dan mereka tidak bisa menyediakan itu. Akhirnya teman-teman berinisiatif pakai ayam dan kelinci kalau tidak salah. Itu ngetesnya seumpama besok pelaksanaan, sore ini dites. Kelinci hidup dimasukkan ke kawah, dibiarkan 1 jam lebih. Setelah itu ditarik lagi ke atas. Ternyata masih hidup. Indikasinya berarti tidak ada gas beracun. Tapi caranya ekstrim juga ya. Betul. Itulah konyol-konyol saya ala dulu karena nggak ada teknologi sama sekali. Iya sih. Bener sih. Bener. Nah itu setelah diidentifikasi nggak ada gas beracun, itu kelinci sama ayamnya diapain Pak? Sebelah. Iya kayaknya buat dimakan kalau rame-rame. Tapi tidak pada saat itu karena kita melakukan 2 kali tes kalau tidak salah, 1 hari sebelum pelaksanaan sore hari, pagi hari pada waktu pelaksanaan itu juga dites, alhamdulillah masih hidup. Terus pada saat kita mau turun, tim mau turun ke kawah, itu dites 1 lagi. Berarti 3 kali tes, alhamdulillah 3-tiganya masih hidup. Artinya alhamdulillah aman. Tapi kita yang tim turun itu saya, Angga Mahapena UNED, sama temannya korban dari Sabra Bandung. Itu turun. Sebenarnya agak ketar-ketir juga meskipun sudah dites. Tapi karena apa ya, faktor kemanusiaan itulah yang membulatkan kita untuk turun mengevakuasi si Deden.
Sebelumnya belum ada literasi orang yang pernah turun ke situ ya? Belum ada sama sekali. Kemungkinan Om ini orang pertama yang pernah turun ke sana. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Selama yang didengar sih kejadian baru sekali itu di Raung Majapahit. Baru sekali itu. Betul. Oke. Nah, di saat Om kondisi turun nih, yang Om hadapi itu apa dan bagaimana dan kondisinya seperti apa? Kawah 17 itu apa ya istilahnya, setelah kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim kita langsung ke puncak 17, disitulah titik Deden jatuh ke bawah gitu kan. Ini kelihatan ininya ya, tangannya ya begini ya. Pada waktu itu Foto-foto kan nggak begitu ini sih, karena kita waktu melihat istilahnya menjungkuk ke bawah tetap nggak kelihatan, tapi titiknya sudah diketahui. Kondisinya sudah MD. Kita belum mengetahui juga, kita nggak bisa memastikan itu kalau kita belum melihat langsung pada waktu itu. Makanya kita mempersiapkan peralatan untuk tim yang turun. Saya, Angga sama temennya si Deden, kita tahu di puncak Raung tidak ada pohon sama sekali. Betul. Untuk kita turun dengan tali temali itu, makanya yang dipakai adalah teman-teman kita ancor, buat ancor hidup. Mau diancor berarti ya? Betul. Itu melibatkan teman-teman dari OPA semua yang ada di atas, semua dijadikan ancor untuk menahan tali. Yang badannya gede-gede biasanya itu. Nah itu. saking dinginnya. Betul, itu halangan terberat juga. Iya. Kita turun tidak tahu berapa ratus meter atau lebih, yang jelas saya sempat menyambung tali. Wow. Di bawah. Gitu loh. Antara 50 atau 100 meter per rollnya itu, tapi kita sempat menyambung tali di bawah. Kalau nggak salah itu nggak sampai dasar kan, masih di. Betul, belum tidak sampai dasar, tapi di pertengahan. Itu sudah aman, kita bisa turun dibantu dengan teman-teman ancor hidup yang di bibir kawah. Setelah kita turun, kita mendapati korban dalam posisi terlentang. Dan ada bekas apa istilahnya pergerakan si korban untuk mencari perlindungan di ceruk itu. Artinya bisa disimpulkan saat kondisi jatuh dia tidak langsung meninggal dunia. Kayaknya iya. Masih ada saat pada waktu jatuh itu tidak langsung meninggal. Kayaknya kalau dilihat dari TKP-nya seperti itu. Kita setelah turun di bawah melihat kondisi korban, ternyata meninggal. Itu. Akhirnya kita calling ke atas, ya berarti ada evakuasi. Kita perlu sleeping bag untuk mengangkat ke atas. Kita geser korban Deden dengan kita meluruskan tulang-tulangnya, karena pada waktu itu posisinya tidak beraturan, istilahnya tidak tidur lurus. Tapi kayak menahan sesuatu, menahan sakit atau apapun itu. Dari posisi tangannya juga tidak lurus. Itu yang kita luruskan. Masuk sleeping susah. Betul. Makanya kalau dimasukkan langsung pada saat itu susah. Apa kondisinya sudah terbilang agak kaku? Mestinya jelas pada waktu itu kaku. Sudah. Karena ada di ketinggian juga. Iya. Itu kan yang dingin sekali, otomatis itu juga membentuk apa ya, otot kita menjadi kaku. Maaf, sekilas yang Bapak temui saat pertama kali melihat, ada bekas luka apa aja di tubuh almarhum? Kalau luka secara ini tidak ada karena masih pakai pakaian full. Jaket full. Kalau kita buka nggak tahu Iya, waktu itu ya. betul. Masih dalam pakaian full. Tidak robek-robek juga tidak, itu kan artinya kita tidak mengamati apa nyalang luka. Yang jelas korban meninggal di situ dan kita evakuasi. Pada waktu itu sebelum kita masukkan ke sleeping bag, kita luruskan posisi korban, karena tangan bengkok kita luruskan ya agak seperti mematahkan tulang. Karena kita paksa untuk diluruskan, kaki juga diluruskan gitu. Setelah itu yang pengalaman nggak mungkin terlupakan seumur hidup. Di kawah nangani jenazah seperti itu. Pelaku. Proses pengangkatannya sendiri itu gimana Pak? Ada kendala atau gimana Pak? Secara evakuasi 2 hari.
Dari Bapak Dari hari pertama mengangkat Iya. sampai keluar dari bibir kawah itu 2 hari. 2 hari. 2 hari. Karena hari pertama itu kita posisi turun dan kita membungkus jenazah dalam sleeping bag. Setelah kita masukkan ke sleeping bag, kita kasih kopi supaya nanti di saat turun tidak bau, untuk mengurangi bau. Itu kita lakukan di atas. Setelah itu kita tali. Pada saat itu pengennya hari itu juga bisa keluar dari bibir. Ternyata kondisi Alam. cuaca dan sudah menjelang mau maghrib, udah gelap, itu berhenti posisi mungkin separuh dari perjalanan keluar dari bibir. Itu di saat itu dihentikan untuk hari itu dan dilanjutkan besoknya. Besoknya itu masih ada kendala karena pagi harinya ada badai kerikil gitu. Badai kerikil. Badai kerikil karena saking kerasnya angin itu kerikil pada yang kecil-kecil berterbangan. Proses evakuasi agak terhambat menunggu sampai kelar itu. Hari keduanya itu proses full mengangkat jenazah Deden yang sudah menggantung keluar bibir. Itu yang turun ke bawah itu teman-teman dari Malang, dari teman-teman Mahameru Malang. Jadinya yang hari pertama itu yang turun dari anak-anak Jember, yang hari kedua itu dari anak-anak Mahameru Malang. Itu artinya di sini kita semua bersatu padu untuk mengangkat si Deden. Oke, nah di saat proses pengangkatan tadi kan nggak bisa langsung Pak. Artinya di saat evakuasi itu selesai, Bapak yang di bawah ini sudah diangkat duluan atau Bapak menunggu sampai jenazah itu naik baru Bapak diangkat? Pada waktu itu kita dampingi ya, istilahnya di saat tarik yang di atas kan ancur hidup itu. Karena ditarik kita tetap mengawal apa istilahnya, mengawal dari bawah. jenazah. Dari bawah ngarahin, tarik gitu. Betul. Gitu, supaya tidak bergoyang ke kanan kiri kan. Gitu. Berarti Bapak bermalam di bawah dengan jenazah? Oh tidak. Pada waktu pelaksanaan aja. Di saat kita istirahat sore kita keluar. Oke. Gitu. Kirain semalaman di situ. Wah, pasti. Bayangin udah di gunung tinggi seperti itu, dinginnya kayak apa, masuk ke kawah kayak apa itu kan. Ada badainya juga. Ya itulah apa istilahnya cerita evakuasi Deden dari kawah Gunung Raung. Nah ini kalau boleh tahu itu apa Pak keterangannya dari rekan-rekannya sendiri, gimana Deden ini bisa terjatuh, itu seperti apa? Kok bisa jatuh gitu? Oh kalau itu saya kurang tahu, mungkin ada yang bisa mendalami, mungkin Mas Parni. Siap. Nanti ditambahin Mas ya kalau saya kurang. Begini, itu kronologis dari yang atas ya, saya yang di bawah. Oke. Kebetulan situasi seperti itu, yang di atas mengurusi jenazah, saya yang di bawah sama teman-teman ngurusi temennya. Kan masih ada temennya satu turun. Nah itu kita kita interogasi. Dia ini cuma berdua? Waktu itu satu orang, satu atau dua, saya lupa, satu atau dua orang temennya itu yang di bawah. Itu kami interogasi. Oke. Kami interogasi seperti apa kejadiannya. Juni gini ya, itu kalau nggak salah waktu itu mau foto-fotoan, mohon maaf, foto itu kan ada tebing, itu mau foto begini, bagus, memang bagus. Oke. Begitu kurang begini, begitu toleh langsung hilang, itu toleh jatuh langsung jatuh. Gara-gara untuk foto? Iya, ambil foto itu biar kayak memanjat gitu loh. Jadi begitu mau di foto langsung hilang gitu. Terus ini diceritakan nggak ya? Karena ini mengandung sesuatu yang dilarang sih. Gini, diceritakan dulu, tapi kalau nanti menurut kami itu akan kami sensor Mas. Saya info ke yang ke atas, tolong diperiksa. Badannya diperiksa, itu bawa apa aja, karena sudah saya interogasi yang di bawah. Seperti ini. Seperti itu. Jadi mungkin sama teman-teman sudah diamankan waktu itu ya, seperti itu. Saya takutnya kalau nggak diamankan, ada nama kita kan jadi masalah gitu loh. Jadi teman-teman PA jadi diamankanlah di sana. Apaan itu? Nah, Nggak, tenang aja, saya sensor. itu ganja. Wah, buat ketawa ke TV dia. Ya, tapi sebelum saya interogasi, dia juga saya kasih dulu biar cerita. Muncul semuanya di sini. Iya, biar relax ya kan. Iya. Kan kasih teh manis ya. Tambahan bukan tambahan. Oke. Ya itu yang kita dengar juga waktu itu memang
temen satunya itu ya memang karena foto pertama kali itu sudah bisa, mau foto yang kedua kayaknya itu dia kan nggak bisa, akhirnya dia turun ke bawah, akhirnya minta tolong. Itu kan nggak mungkin karena itu sore sudah. Itu yang sempat saya dengar dengan teman-temannya juga. Jadi ketika kita ke sana waktu itu memang posisinya sudah nggak ada di bibir kawah itu. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Jadi gini, informasi itu kan juga sudah telat. Ya, masih telat karena jauh. Kita tidak ada komunikasi kan, HP nggak ada, HT nggak ada. Jadi dari atas turun itu masih makan 1 hari. Jadi informasi itu ya otomatis yang jatuh ini ya apa namanya sudah kedinginan karena 1 hari sendiri turunnya. Jadi informasi itu baru nyampe ke Jember sehingga terlambat. Analisa penyebab kematiannya apa nih? Yang pasti dari segi medisnya, apakah patah tulang kah atau apa? Atau hipotermia? Terpeleset kalau nggak salah itu. Artinya benturan kali ya berarti ya? Mungkin benturan. Ya kedinginan. Oh, jadi meninggalnya. Iya. Faktor terbesarnya itu. Iya. Dia jatuh masih di tempat TKP masih ada pergerakan, artinya masih hidup. Masih bergeser dia ya? Karena ada geser. tempat pergeseran. Ya karena jauhnya lokasi dan informasi itu yang akhirnya menghambat pergerakan sarnya itu sendiri, akhirnya menyebabkan kematian itu. Mungkin dari informasi hari pertama sampai keluar bibir kawah itu sekitar 1 mingguan atau 5 hari sampai keluar itu. Dalam artian kondisi badan yang tidak fit atau terluka, kena kedinginan 1 kali 24 jam, mungkin badan kita nggak bisa menahan untuk itu. Betul. Mungkin itu yang penyebab kematian utamanya. Oke. Mungkin perlu saya tambahkan. Jadi yang bagi teman-teman yang pemeriksa yang belum tahu, belum mengerti kondisi kawah Gunung Raung, itu seperti bibir, seperti mangkok lah, besar gitu kan. Kaldera besar. Kalderanya besar. Jadi bibirnya tipis-tipis. Jadi kita nggak bisa, makanya Mas Karika tadi sebutkan begitu jatuh tidak tahu di mana kondisinya, harus melipir dulu. Dilihat dari jauh. Karena bentuk kawahnya kan seperti ini. Agak ceruk gitu ya. Ceruk. Makanya harus dilihat dari sebelah. Seperti itu. Jadi kondisi kawahnya seperti itu. Iya. Iya, udah kebayang sih karena kan sekarang di YouTube udah bisa orang pada ngeliat jembatan Sirotol Mustaqim gimana segala macam. Iya, udah nggak kayak zaman om-om dulu. Ya, terus dulu kan tahu kondisi itu. Dulu 1 jam ketemu Pak. Iya. Nah, oke, ini kan baru 1 kejadian nih, nggak mungkin cuma 1 nih. Kalau ngelihat dari gaya-gayanya pasti ini banyak banget 1001 kisah nih. Iya. Nah Pak, saya pengen tahu nih kisah-kisah di era Bapak itu apa lagi sih Pak ya kira-kira bisa saya angkat untuk penonton Jelajah Malam di rumah Pak. Mungkin dimulai dari Bapak dulu. Baik. Jelajah Malam ada horor. Ada horornya. Makin horor makin mistis lah, mistis. Punya pengalaman yang apa ya? Antara percaya dan tidak percaya. Itu ketika ke Raung waktu itu tahun berapa ya? 89 kalau nggak salah. 89. Iya. Waduh. Tahun 89. Kita masuk udah belakang kok. Waktu itu kan kita berada kalau 25 ya temen naik pas turun. Kalau Raung itu kan banyak jalan setapak ya. Jadi jalan setapak. Kalau kita keliru, kita akan ke Gunung Suket ke kiri itu tidak akan sampai puncaknya Raung itu. Dan ketika turun sudah agak gelap ya, jadi sekitar jam-jam 7 malam. Itu kita perkirakan sampai Pondok Montor itu posnya pendaki ya waktu itu Mbak Serani yang di sana. Paling perkiraan kita sampai jam-jam lah, 1 jam lagi lah nyampe gitu. Udah sampai terus, ternyata sampai 4 jam tidak nyampe. Kita lihat ada titik
dari kejauhan titik api. Kita ikutin, tapi titik api itu tetap kecil. Kalau kita mendekat otomatis kan tambah besar nanti. Tetap kecil, berarti kan jauh. Muter sampai jam 2 malam. Tidak sampai di pondok itu. Akhirnya saya ingat ini bahaya ini kalau kita terusin. Teman-teman ya udah saling menyalahkan, itu kan normal ya dalam posisi apa ya, emosi waktu itu. Jalan seharusnya 1 jam sampai 4 jam nggak ketemu. Itu akhirnya kita putuskan berhenti, kita istirahat. Kita berhenti istirahat. Ya udah, yang bisa tidur, yang tidak bisa ya nggak ngapain. Ternyata pagi-pagi ada orang kampung lewat. Bahasa Madura ya kalau di sana. Bahasa Indonesianya, "Mas, ngapain kau tidur di sini?" Loh, kita mau ke rumahnya Mbak Serani. Lah itu di balik bukit itu. Kita jalan, nggak sampai 10 menit nyampe. Gak tahu. Ya itu kisah yang antara marah dan gregetan namanya. Ternyata deket itu ke faktor apa juga nggak tahu sampai sekarang nggak ketemu itu. Itulah alam kita. Nah, ntar dulu Pak, masih di Bapak nih, saya masih mau nanya, kenapa sih Pak Gunung Raung itu nama posnya serem-serem banget, Pondok Mayit lah, apalah, kenapa begitu? Pondok Demit lah. Demit. Ya mungkin ya, kalau kita yang pernah ke sana, yang mungkin pernah mengalami, mungkin Pondok Demit itu ya mungkin banyak apa ya, makhluk lain ya mungkin saya kagak kurang tahu. Terkenal dulunya banyak sering diganggu pendaki di situ mungkin, dinamakan Pondok Demit. Nah kalau Pondok Mayit? Pondok Mayit itu ada cerita kalau nggak salah waktu itu kayaknya kedinginan di sana. Itu kayaknya orang gini loh, nggak tahu juga sih. Saya mohon maaf, mungkin ada pemirsa yang tahu ceritanya persis. Yang saya terima waktu itu ada orang yang mau apa kayak nganu ilmu itu loh. Dia kan bukan pendaki. Orang ritual. Nah, itu akhirnya kedinginan di situ. Kayaknya itu yang sempat saya selentingan saya dengar waktu itu. Oke, ini kan 2 udah berarti masuk nih. Satu lagi maksudnya, Pondok Rasta itu gimana? Masalah kita masih baru. Baru kayaknya. Oh belum ada zaman itu. Wah, berarti itu kenakalan baru tuh. Jadi yang ada hanya Mbak Serani, Pondok Sumur. Pondok Mayit, Pondok Demit. Oh, Pondok Sumur itu gini, kalau Pondok Sumur itu ada tebing, ada airnya. Itu air yang terakhir kalau nggak salah. Karena di Gunung Raung terkenal dengan susah air. Susah. Tidak ada sumber air. sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, apakah di era itu sudah tembus yang namanya puncak sejatinya sekarang? Sudah. Yang lewat Kali Baru. Kayaknya belum ada. Itu setelah ada Pataga itu ya, baru ada bisa ke situ ya. Masih baru-baru ya. Berarti dulu itu belum ada yang bisa ke situ ya? Belum. Oke. Waktu itu memang dari akses satu-satunya dari Sumber Beringin. Sumber Beringin. Oke. Nah, sekarang next cerita horor. Masing-masing kita interogasi nih, masing-masing nih. Mohon maaf ya, kalau saya sih, mohon maaf teman-teman, agak banyak saya. Karena saya horor ini nggak tahu. Mungkin saya temennya ya. Jadi saya sering, jadi setiap ya nggak tahu gimana ya. Saya itu kok setiap naik gunung pasti ada kejadian tuh ada. Sensitif. Jadi pada waktu itu ini yang Raung dulu ya. Jadi Raung pada waktu kita bersama teman-teman Mandala, kalau sama Mas Joko juga ini naik ke Mandala. Pada waktu ada cewek yang lagi datang bulan, memendam suatu masalah di sana. Dia naik. Padahal pertama sudah saya ingatkan kalau naik nggak usah mikir macam-macam, nggak usah bawa masalah atas. Kayaknya betul. Begitu kita masih di bawah itu, mau naik ke atas, tiba-tiba itu alhamdulillah saya itu terasa gitu. Ada yang kayak dari atas lari, langsung nggak tahu di depan saya anaknya, langsung kena dia.
Nabrak si perempuan itu berarti sesuatu itu. Perempuan itu. Oke. Iya, langsung kena. Begitu ini ada apa? Melihat saya dia takut sama saya sama teman saya Pak Serahin anak Madura. Itu melihat dua orang itu takut dia. Akhirnya saya bingung sama ketuanya pada itu di Mapala pada itu kalau nggak Hendro. Mas Hendro mudah-mudahan nanti melihat dia sama Mas Sandi. Oh ya. Pada waktu itu kita bingung. Sudah kita bagi, wes ada yang naik, ada yang jaga. Kita bagi dua. Kita bingung juga ada itu. Sudah ditemuin ada yang naik. Kita bagi. Kamu mau turun apa mau ngantarkan anak-anak? Saya sama Mas Rahil pada waktu itu. Masih ada Andi. Sudah kalau memang kamu yang turun, saya yang naik nemenin anak-anak di atas itu. Akhirnya kita masih lama di sana sama Mas Andi. Kebetulan orang kesurupan, orang lagi nggak gendem gitu. Dikasih sesuatu sama Mas Andi. Iya. Dikasih apa tuh? Biar tidur. Dikasih obat tidur. Oke. Padahal itu masih zamannya obat tidur. Iya. Dikasih obat tidur. Saya tempenglah dia. Kamu ini ada orang seperti ini, kamu kasih obat Tidur. obat kayak gini. Nah, kalau mati gimana kamu? Akhirnya sudah diam dulu di situ. Akhirnya diturunkan si anak ini. Sama Mas Rahil. Saya yang naik ke atas. Begitu naik ke atas, Mas Joko masih ini sudah naik ke atas. Sudah di tengah. Saya ngejar masih ditututi saya sama si ini. Saya berhenti, saya lari, saya berhenti. Saya sumbar. Apa? Sumbar itu apa ya? Sesumbar itu. Saya sesumbar. Iya. Saya sesumbar. Menyumpai. Bahasa Jawa ya. Lek wani ngetoo. Tak tantang gelut nang kene. Saya bilang gitu. Oleh wani. Artinya Kalau berani tunjukkan wajahmu. Saya tantang untuk berkelahi. Seperti itu. Karena saya tidak salah. Saya ini ngejar anak-anak yang di atas gitu. Gitu. Saya sampai begitu. Saya tantang. Ayo, tunjukkan wajahmu. Akhirnya sudah tidak ada apa-apa. Saya terus sampai sore, sampai malam ketemu sama Mas Joko. Ya Mas Joko ini berat karena barang-barang saya titipkan ke Mas Joko. Jadi saya waktu itu lari kejar. Pak Carrier di bawahnya Pak Carrier itu. Bebannya banyak, air, ada pakaian, ada logistik semuanya di bawah sama Mas Joko. Saya ngejar, ya kesampaian enggak kesampaian ya. Ya. Kesampaian. Tiba-tiba kita di tengah-tengah lah, kita ngecamp kan capek sudah, kita ngecamp di tengah. Saya berdua, Mas Joko ketemu di tengah-tengah. Di samping pohon roboh. Tiba-tiba kok ada matahari bulat dengan kok matahari apa bulan? Bulan. Ini bulan apa? Satu suro ternyata. Pak, betul satu suro. Itu ada kejadian di atas. Jadinya gini, sudah gak karu-karuan ya di atas ini. Ada bakso di sana, ada yang jualan nasi, ada lampu-lampu. Padahal di kanan jalan ini jurang. Kita waktu itu naik kan kanan jalan jurang. Kalau dari naik gitu. Yang kanan jalan itu banyak orang jualan. Malam-malam, Mas beli bakso, beli apa di sana kita ada Terus akhirnya berhenti kalau ada itu Berhenti. karena harus halusinasi. berhenti di situ. Akhirnya itu udah berhenti di sana. Lanjutnya besok kita lanjutkan ke atas. Seperti itu yang di sana. Ya, saya berani kalau di situ karena prinsip saya naik gunung tidak mengganggu, Betul. tidak menyalahi. Saya pamit juga. Mohon maaf, permisi saya ini mau tidak mengganggu. Ini sudah dari orang tua saya. Kalau kita bertamu, katakan kita bertamu ke rumah orang, kalau nuwun dulu. Iya. Dimanapun kita etikanya kan seperti ada kearifan lokal yang harus dihargai. Iya. Karena masing-masing punya Punya karakteristik masing-masing. Samping itu di situ kan juga ada tuan rumah sendiri. Kita yang nggak tahu. Gitu. Kita kan tamu di situ. Iya. Seperti itu sudah seperti itu. Itu mungkin yang pertama aja yang di Gunung Raung aja. Mungkin yang lain biar nggak bosan teman-teman. Mungkin itu saya tambahin dikit, itu mungkin yang disebut pasar setan itu yang seperti itu ya. Ya. Oke. Itu masih di atas di bawah kok. Masih di bawah.
Selanjutnya, pasien selanjutnya? Ya. Nggak tahu ini mistis atau apa. Ini yang mungkin tidak semua tahu ya. Di saat evakuasi Deden Oke. di pondoknya Mbah Srani itu, di saat tim saya berangkat, Oke. itu dikasih lidi. Ya. Batang kopi. Ya. Oh iya. Lidi atau batang kecil itu dikasihkan ke yang mau naik. Oke. Gitu. Mas Rani. Sama Mbak Sani seperti itu. Tapi di sini itu semua, kalau nggak salah tim saya itu ada 11 orang kalau nggak salah. Tapi ada yang batang ke-12. Hah? Ini yang dikasihkan ke ketua tim. Oke. Saat itu kita nggak tahu apa maknanya atau fungsinya. Ya. Tapi setelah kita menjalani evakuasi sampai selesai, kita baru ngeh. Ternyata satu itu Deden. Ini yang mungkin tidak semua mengalami itu, karena saya mengalami di saat tim saya naik sama Mbak Srani seperti itu. Itu aja sih ya. anunya. Itu kearifan lokalnya di Betul, situ saat ya. itu ya. Masih ada Mbah Srani. Ternyata doanya Mbak Srani maju sekali. Kita berhasil membawa Deden Alhamdulillah keluar ya. dari bibir kawah dan nyampe ke bawah. Luar Itu aja. biasa. Gitu. Siap. Mas Joko, Om. ada? Mampir juga. Ya mungkin kalau cerita seperti itu, saya itu masuk hutan kelas 5 SD. Kelas 5 naik kelas 6 itu sudah masuk Alas Purwo. Wih. Dan memang orang sana asli. Oh, oke. Saya orang Muncar, Oh, Muncar. desa Sumber Beras. Oke. Ya, SD sudah main ke sana dan dikasih makan namanya Mbah Mi. Penjaga. Penjaga. Ya, itu. Dulu masih belum ramai seperti sekarang menjadi taman nasional, belum. Cuma ada BKSDA ya. Waktu masih kecil itu ya, malam itu sama petugas BKSDA itu nggak boleh tidur di bawah, harus tidur di atas. Maksudnya di bawah Dulu nih kan apa ya? seperti tingkat, bawa tenda dulu. Oh, Terlalu kecil sudah pede kan. Bawa tenda sendiri. begitu. Oh iya, tapi tidak boleh sama petugasnya, disuruh di kantornya. Dulu kan kantornya Panggung. Di Rawabendo muda. Di di Pancur. Oh, di Pancur udah ada dulu. Udah, kantor BKSD 1. Oke, kirain Bos. Rawabendo udah ada saat itu. Iya? Pas Rawabendo yang depan udah ada. Belum Belum ada tuh ya. Belum ada. Baru ada di Pancur saat itu. Baru 1. Oke. Wah, keren nih. Jadi maunya kita kan masak sendiri, bikin apa sendiri gitu. Nah, namanya masih SD. Setelah itu kita jalan-jalan ke gua. Ternyata ketemu Mbah Srani di depan rumahnya. Lole, tekondi kowe. Ya, itu. Artinya apa tuh, Om? Loh, nak dari mana kamu? Oke. Dia kula saking niki. Terus disuruh masuk ke rumahnya. Disuruh masuk ke rumahnya ya. Akhirnya ya ngobrol sama Mbah Srani itu, kita juga masih kecil nggak ngerti ini. Mbah Mi. Mbah Mi Purwo ya. Mbah Mi setelah makan itu baru saya disuruh jalan-jalan. Masuk hutan, pulang, terus nginep 1 malam, baru terus pulang besoknya. Nah, setelah kuliah, kurun berapa tahun, kelas 6 SD sampai kuliah, dan hampir lulus, saya kesana lagi dengan teman-teman, sudah pecinta alam. Sudah pecinta alam, bareng-bareng di tengah jalan itu kan dulu juga belum ramai masih seperti sekarang ini Purwo.
Alas Purwo belum rame, itu ketemu orang perempuan di tengah hutan. Jalan sendiri. Nah, kebetulan waktu itu saya yang tertua, bukan komando tapi tertua. Saya pakai senter mulai bawah sampai ke atas. Orangnya tadi ya. Ya, ternyata manusia. Tapi anehnya, orang itu kok pakaian merah-merah. Mana ada di hutan pakai pakaian merah, pakai lipstik. Cantik. Cantik. Akhirnya justru dengan pertolongan orang itu, kita nginep di hotel-hotel yang tidak. Waktu itu kebetulan tamu kosong. Pelengkung kan kalau bulan apa Mas Nur ya? Ya. Yang rame ya? Ya, bulan mulai April Nah. sampai Juli. Ya, itu rame. Itu di luar bulan itu, sepi. Akhirnya kita diinapkan di hotel oleh dia. Villa Villa di Pelengkung ya, Villa di Pelengkung ya. Di situ teman-teman. Nah, terus tanya orang itu siapa kan gitu. Dan itu Mbah Mi masih ingat. Dole. Oh nggih Mbah, kula nggih. Ya saya masuk aja ke rumahnya terus. Dari Jawa sudah begitu dia. Itu Purwo. Luar biasa. Itu masih kecil. Jadi dengan kurun waktu yang lama Mbah Mi itu masih katanya masih kuat. Oke. Kalau ke Argopuro sama Cak Pardi, sama Bang Pardi ini lucu. Karena saya ini kan jalannya mesti bontot sendiri. Tim penyapu jadi padahal ya nyantai ngopi, madeg, ngopi dan tidur. Akhirnya berhubung itu Cak Pardi sudah tahu, oh ini tinggal aja. Ini ya. Ya udah, tidur sambil nyantai. Lah, antara tidur dan tidak itu ada perasaan saya di atas saya itu ada orang berkuda dengan pakaian seperti pendekar wanita. Di Argopuro itu. Di Argopuro. Dan mengarah telunjuk ini ke arah barat. Rono. Saya bangun ya. Oh. Jadi pakaian seperti pakaian perang wanita, naik kuda. Itu antara tidur dan tidak saya. Terus saya jalan lagi. Oh iya, jalan. Setelah sampai malam jalan, lah senter saya itu mati ketika ada makhluk putih lewat. Makhluk putih lewat menerjang senter yang saya pas gini, langsung mati senter saya. Ya sudah, pakai senter kaki aja ini. Akhirnya jalan gak pakai senter malam, sampai saya nggak nunggu jalan terus istirahat. Pikiran saya begitu, ngecamp. Akhirnya di alun-alun kecil sebelum Cikasur itu ada alun-alun kecil namanya. Ngecamp di situ, lah baju flanel saya robek-robek, saya candolkan di pohon. Saya tidur di bawahnya. Di ranting ya. Saya tidur di bawahnya. Saya ngontrol logistik, oh masih banyak tenang. Kalau 2 hari masih cukup. Akhirnya saya tenang, tidur di situ. Besok pagi jalan, baru kelihatan jalannya. Malam nggak kelihatan. Ya mungkin akhirnya ketemu sama rombongan. Nah, pas mateng makan. Gitu. Luar biasa. Pakai Arnong. Betul dan Arnong. Kalau orang Madura itu di sana terkenal dengan Arnong selada air itu. Itu di Cikasur. Oh Cikasur, ya selada air. Di Benar. Cikasur. Bahwa apa bumbu pecelnya Iya. kan Ya. saya bentuk Mungkin Mas Ganti. Masih ada. Pak Nur. oh iya Zaman dulu masih banyak merak tuh ya di sana ya. Masih. Masih ada. Gatot sekarang Bahkan bangkai kapal itu masih ada. Masih ada. Bangkai kapal masih ada. Oke. Ya.
Nih, tinggal Om satu nih yang belum bercerita nih kisah-kisahnya nih. Lebih banyak. Mesti lebih banyak. Iya. Sering keluar masuk Marobetiri ya kan? Iya, kalau Marobetiri kerjaan itu Mas. Kerja. Nah kalau yang diceritakan mistis mungkin menambahi aja ya di Raungnya. Kenapa kok dikenal Pondok Demit gitu kan? Jadi memang selepas kita dari Pondok Sumur, kita itu melewati semacam punggungan ya. Yang kanan itu jurang dan itu panjang sampai ke Pondok Mayit, sampai mentok di Pondok Angin. Jadi kalau orang yang memiliki kemampuan batin itu ya, itu bisa melihat. Jadi yang diceritakan Mas tadi itu memang dari Pondok Demit itu memang pasar setan ya. Itu kalau orang-orang memiliki kemampuan ya disitulah kan itu. 2023 akhir ya saya beruntung itu ya mendapat penampakan itu ya. Jadi sepulang dari puncak, sebelumnya. Jadi Gunung Raung ini sebetulnya seperti perjalanan ziarah ya buat teman-teman Jember itu, karena dulu itu ada namanya Mbah Srani itu, beliau memang yang menjamu kami para pendaki, termasuk ceritanya Mas Kartiko kalau pendaki jadul itu zaman dulu itu kalau naik nih bawa ya potongan ranting bambu, ranting kopi dibawain. Nah itu pada waktu turun dari puncak ya itu antara Pondok Mayit dan Pondok Demit ya, alhamdulillah dari teman-teman tidak melihat, saya melihat. Jadi oh ini ya sudah disapa gitu kan. Disapa, termasuk pada saat 2023 juga bawa tamu asing itu juga kami diikutin itu kan. Ini gimana sih, grup porter kan ada di belakang gitu ya. Saya berdua aja sama tamu asing pada waktu itu. Ini berisik nih anak-anak kok kenceng banget larinya porter itu. Kita center di belakang nggak ada gitu. Jadi seperti orang berbaris jadi seperti ngejar di belakang itu. Nah, itu hal-hal seperti itu teman-teman, seperti ada sardadu gitu. Ya. Bro, seperti ya itu. Kalau yang di Argopuro pasti di Kasur, kalau yang punya kemampuan indera keenam pasti dia akan merasakan bagaimana sunyinya, merasa betul-betul sunyi kayak nyep gitu ya. Kalau di lapangan terbang itu ya di Sikasur itu pasti akan merasakan. Dan di alun-alun Lonceng ya. Sabana Lonceng. Ya, alun-alun Sabana Lonceng itu kan di depannya ada Rengganis itu kan, puncak Rengganis, belakang kan ada puncak Argopuro. Wah, di situ di samping satu dingin, yang kedua hawa magisnya ya, kalau beruntung pasti mereka akan mendapatkan pengalaman itu. Dan kita biasanya kalau sudah begitu, ini nggak enak nih. Langsung ini udah pasti kalau diterusin pasti akan ada sesuatu ini. Kita kan terasa tuh. Ini kan di depan ada yang nganu deh ini. Udah ayo kita tidur aja. Ada yang mengawasi itu. Itu pengalaman. Dan di Taman Hidup yang diceritakan teman-teman ya itu pasti. Jadi horor-horor itu ya kembali ke kita sih sebenarnya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah kita tidak akan mendapatkan kesulitannya. Ya seperti kita disapa ya, disapa ya, kita berinteraksi dengan wajar aja gitu. Itu sih dari saya, Mas. Oke, saya tambah yang Raung tadi ya. Ini masih banyak ceritanya, saya tahu nih dia. Jadi mohon maaf, ini lain karena saya naik Raung sudah berkali-kali, tidak hanya satu kali, dua kali. Ini kejadian yang terakhir sekali, kaki saya itu dientuk digigit oleh tarantula. Tarantula. Oh, tarantula. Iya, kalau semalam nginep di sana di Mbah Serani. Alhamdulillah tidak apa-apa.
Kan tarantula, ngerti kan tarantula? Iya. Kan beracun luar itu. biasa itu ya. Iya, iya. Nah, kebetulan saya nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Terus yang kedua kalinya, tapi di Bali, ya di situ di tempat yang waktu di tempat tarantula itu di Kalajengking. Kalau tahu Kalajengking? Tahu. Kalajengking yang kecil itu Scorpio. masuk sepatu, nggak tahu kalau sepatu itu ada kalajengkingnya 2 atau 3, langsung cuk. Alhamdulillah juga tidak apa-apa. Jadi mungkin saya pada waktu itu, saya nggak sombong ya, mungkin pada waktu itu sudah kebal loh racun seperti itu. Terlalu banyak racun. Iya, racun dah. Mungkin di badannya udah kebanyakan nikotin nih. Oh gitu. Cairan. Racun semua. Oke, itu yang Raok dan ini. Kalau yang Argopuro asik lagi. Ini teman-teman ada yang 2 sudah almarhum, mudah-mudahan beliau ini Al-Fatihah untuk beliau. Diterima mau ibadahnya. Mudah-mudahan dia di sisinya Amin. bisa damai di sana. Waktu itu 5 orang, saya, Mas Meguf, Mas Basrahil, Mas Icuk, almarhumah Mbak Hesti, 1 almarhum Mas Bibit. Ada 6 orang. Nah kebetulan yang almarhumah Mbak Hesti ini mau ke Jurda, mau kejuaraan taekwondo. Karena kami mau naik, dia ikut naik fisik katanya kan, ikut saya mau fisik cak gitu. Saya lewat lah, karena ada 2 jalur waktu itu, jalur Probolinggo dan jalur Situbondo. Kita lewat jalur Probolinggo, lewat Bermi ke atas. Nah pada waktu itu kita memang belum pernah tahu semuanya dari ke 6 orang ini. Belum ada pernah jalur naik sana, belum pernah. Bermi berarti awalnya langsung terjal dong. Iya, ngetrek. Begitu nyampe, kita kan belum pernah. Jadi lurus saja. Waktunya jalur belok kiri, kita lurus ke Taman Hidup. Karena kita ini di jalurnya cuma seperti itu, karena mengikuti arah bekas makannya tentara latihan di sana, Angkatan Laut. Kan latihan di sana. Kita mengikuti di Taman Hidup itu. Jadi kita berhenti dulu, kita masih diskusi. Itu loh jalannya, sehingga kita lewat mana? Kita diskusi, kita nyebur aja, nyebur ke Taman Hidup itu. Jalan, kita puteri Taman Hidup itu. Ternyata jalan yang kita tunjuk tadi bukan. Waduh, kok duduk, kok bukan? Akhirnya terus muter, kok bukan? Akhirnya muter balik lagi. Jadi carrier itu kita angkat begini, kita jalan Di dalam Taman Hidup? Iya, Taman Hidup kita jalan, muter. Alhamdulillah tidak apa-apa, kita berhenti dulu di sana, kita ngopi, kita masak-masak dulu, kita tenangkan pikiran. Ini keliru. Akhirnya kita balik aja. Balik, akhirnya ketemulah jalan itu. Loh ini loh jalannya. Akhirnya ketemu di situ. Berarti mau ke arah hutan lumut tuh berarti? Pokoknya kita lurus lah. Nggak tahu apa pokoknya. Kita kan belum pernah naik ke sana. Oh iya. Nah, kebetulan pada waktu itu memang Argopuro habis kebakaran. Jadi jejak-jejak itu tidak ada. Nah, setelah kita naik, karena kita sudah lama capek di ini muter-muter Taman Hidup, kita berhentilah sana, nggak camp di sana Malang. Camp, kita lari. Karena kita ajak cewek tadi yang mau sama Mbak Esti almarhum tadi, almarhumah mau ini mau fisik. Oke. Kuat lari kita. Sampai maghrib kita berhenti nge-camp. Setelah nge-camp, oh maaf ada satu lagi Oos Rosdiana. Enggak saya sebut nanti. Dia kok harus sebut. Seperti itu kita nge-camp, setelah camp kita jalan. Kita ketemulah dengan teman-teman Malang. Teman-teman Malang yang turun mengabari bahwa nggak ada jalur Mas sana Mas, ketutup karena kebakaran. Seharusnya kalau kita mengikuti jalur itu, seharusnya kita harus nginep lagi sampai puncak itu kira-kira 2 atau 1 malam lagi nginep. Tapi kita enggak, kita langsung motong jalur yang kebakaran. Memang enggak ada ini, kita enak sudah enggak ada halangan untuk lewat. Sampai kalau di puncak Renggades itu kita sampai noleh. Nah, noleh gitu itu puncak di situ. Kalau nggak salah puncak apa? Ya saya di situ lewat situ itu. Kita terabas, akhirnya sampai loh. Itu kan puncak Renggades ini.
Akhirnya kita nyampe di situ, nggak sampai nginep lagi, kita sudah nyampe di puncak. Nah, kejadian anehnya pada waktu itu ada satu pohon yang ini berbau harum seperti kemenyan. Teman saya awas tadi yang belakang jambil saya, mambu bau sesuatu, usah mau ngarah-arek, saya bilang teman-teman kita jalan aja. Sudah kita jalan dan di sana memang itu banyak kalau saya orang yang sejarawan, orang geologi bidang arkeolog. Saya mati balik lagi ke sana karena ada sesuatu kayaknya itu bangunan peninggalan lama. Saya bawa tanggalan kebetulan itu. Ada situs-situs ya. Ada situ. Jadi ada tanggalan itu kita tunjukkan, kita tanggal sekian di sini ada sesuatunya, kita tunjukkan sesuatu itu. Dan karena waktu itu kebakaran kita coreng-coreng. Kita biar seperti Rambo, jadi kita luar semua. Teman-teman kita kasih semua. Kita gaya, kita foto-foto juga, yang begini, yang apa gitu. Jadi kayak rambu-rambuan gitu. Begitu nyampe di atas, bukan ini jalannya. Sudah ini. Begitu nyampe puncak, yang disampaikan kalau melihat dari Rengganis itu noleh gini ya, kalau nggak salah, balik. Kalau ada makam itu ya, sampai balik gini, membelakangi makam, sampai noleh itu. Dari situlah, lewat situ ya, langsung turun langsung nyampe di sana. Itu mungkin Mas Lulu ada ini yang menarik lagi. Kalau saya itu aja lah, nanti kalau kebanyakan kajian yang lain banyak. Saya waktu itu ada kejadian ya, sebenarnya yang ini enggak mistis ini. Nggak apa-apa. Cerita saya harus jadikan ini mistis ke sekelompok anak pendaki waktu itu. Jadi ceritanya saya ngecamp di Cisentor. Argopuro ya? Ya, Argopuro. Kan di bawah itu kan ada, sebelum di Cisentor itu ada apa? Kayak tumpuan batu itu loh. Tumpuan batu yang terus malam-malam ada pendaki dari Surabaya, mungkin anak-anak SMA ya itu. Ngecamp di belakang saya. Rame gitaran. Kayak satu luar gila gini carane ya. Itu kan gak bisa tidur nih gitu. Terus ada satu anak mendekati saya. Mas, ada temannya cewek yang ketinggalan. Enggak ada. Di mana? Itu yang sebelum batu itu. Kayaknya ada yang minta tolong loh. Itu penakut-nakut. Bagi saya ini kesempatan nih, biar saya tidur, saya ceritain yang mistis sekalian. Iya. Akhirnya kamu rame ya di sana. Oh iya mas, sampai gitaran mas, makanya nggak boleh. Itu apa ya? Dalam artian cerita mistis yang bisa kita membuat kita tenang. Itu namanya ngadalin anak orang. Itu ya. Ya. Tapi sebenarnya saya mungkin dari itu kan ada petilasan memang di sekitar itu ada petilasan, mungkin yang nggak tahu lagi lah itu yang minta tolong siapa. Oh iya, kalau naik gunung itu saya bawa ukulele saya dulu. Ukulele tahu ukulele? Tahu. Nah itu senjata saya itu. Ukulele itu. Saya pasti nyanyi, nggak pernah diam saya. Waduh. Ukulele. Nyanyi. Pokoknya nyanyi terus saya. Ukulele yang kecil itu saya bawa terus. Saya bawa carrier aja repot om. Masih mau gituan lagi. Sama Pak Nur tadi ya sering masuk Meru Betiri. Ya sama. Tapi waktunya berhenti ya berhenti. Jadi maksudnya kita boleh bawa bunyi-bunyian seperti itu, tapi kan kita juga tahu etika. Jadi kita hanya waktu ini aja istirahat, kita nggak bunyikan itu. Oke. Seperti itu. Nah ini ada satu lagi yang saya tanya, yang mungkin salah satu yang kejadian paling besar ya yang pernah saya tahu itu pencarian Sar Vincent di Argopuro. Itu kalau nggak salah yang saya baca itu kan dia salah satu SAR terbesar ya, karena dia juga anak keluarga kaya juga. Nah itu gimana tuh om saat itu? Mungkin kan om wilayah sekitaran sini itu prosesnya gimana sih om?
pesawat pencarian Vincent itu? Ya, saya tidak terlibat ya. Kami mungkin sudah lewat ya. Kami sudah Berarti lebih jadul lagi. setelah kami. Setelah kami. Jadi setelah ya. Tapi kami mendengar. Jadi setelah SAR Raung ya. Pada waktu itu yang melibatkan generasi kami masih ada SAR Arjuno juga. Setelah itu ada SAR Arjuno. Saya masih terlibat dan teman-teman terlibat. Nah, Arjuno ini siapa nih? Arjuno kebetulan ada teman dari kampus di Universitas Jember juga dari kami. Alhamdulillah tapi si korban bisa turun dan bisa bertemu dengan penduduk setempat jadi bisa. Jadi termasuk cepat ya. Cepat. Jadi kami sudah memiliki pengalaman dengan SAR Gunung Raung. Jadi organisasi untuk SAR Arjuno ini cepat. Jadi kita tinggal kolaborasi dengan teman-teman Malang ya. Jadi kita kirim satu regu. Jadi operasi diserahkan teman-teman Malang, kita kirim unit. Jadi SRU-nya dari teman-teman. Tapi alhamdulillah korban bisa turun dengan selamat. Setelah periode-periode itu ada SAR Vincent, kemudian ada SAR dari teman-teman yang di laut juga, Laut Selatan, kemudian juga ada SAR yang di Argo Puro yang di lereng selatan, tapi bisa dievakuasi dari tim dari Jember juga, Argo Puro juga itu. Ya. Nah ini kejadian ini yang pernah om ini tangani yang sampai meninggal itu berapa kali Om? Kalau yang di era kami SAR Raung itu yang dramatis. Menurut saya. Saya 2 kali. Ya. 2 kali yang di laut dan ketemu. Ya. Di laut. Ya. Ini temennya Mas Kartikon satu. Tapi enggak ini sih. Satu kosan. Enggak satu kosan. Belah ya. Kita terlibat dulu karena dipanggil juga tim SASUS. Karena di Tenggarai, di tebing itu ada seperti mayat. Mungkin itulah si angin yang waktu itu ke gulung ombak. Ternyata setelah kita dijemput dari Jember dan untuk mencek lokasi ternyata bukan mayat. Oh gitu. Iya, bukan mayat. Mungkin sampai sekarang nggak ditemukan ya. Belum ketemu. Nggak ketemu. Nah, itu yang istilahnya yang SAR menunjukkan korban itu Raung sama laut selatan. Oke. Nah ini sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan dari Om masing-masing buat yang nonton ini di channel saya banyak sekali pendaki pemula juga ya. Mungkin ada pesan-pesan yang Om bisa sampaikan ke mereka sebagai generasi ke depannya. Bagi teman-teman pendaki yang bukan pemula ya, senang mendaki ya, dasarnya yang jelas saya tahu harus belajar tentang mengatasi cara hawa dingin itu dulu, kemudian siapkan mental dan jaga tingkah, karena kita pergi ke gunung jelas bukan wilayah kita, itu intinya. Jadi kita bisa entah ya dengan cara apapun kalian masih bisa melakukan itu. Yang jelas mental dulu yang sama perlengkapan yang memadai. Jangan sekarang kan banyak ya pendaki yang satu kelompok nggak tahu dari beberapa orang akhirnya berangkat bareng, ada organisernya, itu yang hati-hati. Hati-hati teman-teman. Jadi memang selayaknya Anda baca dulu, baca buku gunung sekarang malah mudah membaca dari manapun. Mbah Google itu lengkap. Banyak literasi yang bisa kita gali. Itu ya teman-teman yang punya, jangan terpancing
Sekarang kan apa ya itu? Modelnya tren Om. Tren-tren. Lagi tren begini, ikut ini tanpa punya ilmunya. Itu harus dia celaka. Dicari dulu, selfie, kan itu yang berbahaya jangan dilakukan. Itu mungkin itu. Oke. Baik, kalau sama saya sampaikan oleh Mas Ruru tadi, kalau ini ada tambahan. Jadi kalau sekarang ini kan mohon maaf untuk adik-adik yang senang naik gunung, benar itu fisik disiapkan. Jangan euforia karena wah ini naik kan ini. Apalagi sudah berkelompok, itu di sana sudah kelihatan sifat-sifat kita. Aslinya semua. Apalagi kalau bersama-sama itu kelihatan sifat kita di sana. Nah, ini juga harus kalian pelajari bahwa gunung itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita katakan kita bertamu, kita bayangkan analogikan kita bertamu ke tempat orang lain. Jadi kita harus ada tata keramanya, harus kulon nuwun, harus menjaga sesuatu, tidak boleh mengganggu. Jadi seperti itulah. Jadi sama saja sebetulnya. Di sana juga ada makhluk yang lain menghuni selain kita. Jadi kita harus permisi. Punya adab lah. Punya adab. Seperti itu kalau bagi saya. Oke. Monggo ya. Literasi adventure. Mantap. Baik. Jadi untuk teman-teman yang mulai menyenangi hobi kegiatan mendaki gunung ya. Jadi memang harus dilengkapi dengan pengetahuan, kemudian pengetahuan tentang bagaimana mendaki gunung ya. Kemudian perlengkapan, kemudian tujuan. Dan kalau khususnya ini ya, buat pendakian-pendakian yang gunung-gunung yang jarang didaki, nah ini harus didampingi. Yang sudah berpengalaman. Jadi kita terapkan buddy system. Jadi kita harus saling mendukung dengan saling support. Jadi tidak disarankan untuk mendaki sendiri. Betul. Begitupun juga tadi yang sudah diingatkan dengan Mas Ruru. Jadi kenali siapa yang mendaki dengan kita. Jadi jangan ikut-ikutan karena ada suatu kegiatan kita gabung-gabung. Jadi pada akhirnya kita nanti tidak diorganisir dengan baik, dan itu berbahaya. Benar. Jadi lebih baik lakukan perencanaan dengan seksama, dengan detail, pelajari betul. Jika memang tidak memiliki kualifikasi untuk pendakian tersebut, minta pendampingan. Apakah dengan guide atau dengan trip organizer yang biasa ke gunung tersebut ya. Nah, ini supaya apa? Tujuan dari pendakian itu sesuai yang kita harapkan. Mendaki gunung dan kembali dengan selamat. Ya. Betul. Itu dari saya. Monggo Mas. Ya. Mas Pandi mungkin ada. Ya, seperti itu Mas. Nah, ini mungkin saya sekarang tambahan sedikit dari saya dari tadi yang bapak-bapak menceritakan kasus yang jatuh di Puncak Raung itu. Itu bisa dibilang kalau di era sekarang itu pendaki-pendaki Instagram yang dia ingin berfoto, akhirnya meresikokan dirinya terhadap hal-hal konyol. Karena tujuan dia itu bukan mau menikmati alam, dia pengen pamer. Artinya ini sampai sekarang pun ini masih terjadi Om, dan banyak yang meninggal karena sekedar foto. Artinya kejadian ini berlangsung dari masa ke masa, dan ada orang-orang tipikal seperti ini yang rata-rata ini yang malah menjadi korban, akhirnya. Nah, ini pembelajarannya ya. Nah, alhamdulillah kita di sini udah dapat wejangan dari abang-abang sepuh senior kita ini. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan ternyata di sini kita bisa tahu Argopuro dan Raung itu dari dulu memang sudah serem ya. Kita tunggu. Mungkin yang ada yang ini kita siap mendampingi. Mantap. Oke Om, sebelumnya saya Arfi dari Jelajah Malam. Makasih banyak nih Om ya sudah bercerita semuanya, sudah meluangkan waktu. Ini udah tengah malam masih sempetin datang, ya Allah, alhamdulillah banget. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, kita semua ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.